Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kita. Kita baca penjelasan dari Prof. Denny Dahlan untuk surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 dulu. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa pengantar di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat-ayat pertama surat ini mengawali turunnya wahyu kepada Rasul Muhammad yang isinya selain perintah membaca juga menggugah manusia tentang asal kejadian dan tugas utamanya serta potensi yang dimiliki. Di ayat pertama ada perintah membaca yang disertai dengan mensucikan Allah. Perintah membaca di sini tidak terbatas pada memahami yang tertulis seperti yang kita pahami dari kata membaca, karena Rasul bukan yang bisa membaca huruf. Dan bahwa perintah ini juga tidak terbatas pada beliau saja, tetapi juga kepada segenap manusia yang rindu keselamatan dan kebahagiaan. Manusia tidak berwujud sendiri, apalagi kehidupannya yang sangat tergantung pada yang lain. Yang semuanya bersumber kepada penciptanya, Allah. Ia dituntut sadar atas posisi dirinya yang dicipta dan dicukupi kebutuhan. Allah mencipta manusia dari alaq, dari nutfah, yang kemudian menempel pada rahim ibunya. Sejak itu, ia sudah sangat tergantung kepada pasokan makan dari ibu. Dan tergantung pula kepada kasih sayang Allah yang memproses perkembangan. Maka
Hanya Allah saja yang layak disembah manusia dan diagungkan. Dan hanya Allah yang diharap pertolongan karena kekuasaannya tiada terbatas. Ini seperti yang sudah kita ulas di hari kemarin, bahwa setidaknya ayat ini mengandung dua. Yang pertama, bahwa manusia itu, atau kita semuanya, meskipun di sini mukhatabnya itu adalah Rasulullah. Lagi-lagi kita katakan bahwa ayat itu meskipun mukhatabnya itu Rasulullah, Iqra, itu tidak hanya terbatas kepada Rasulullah. Perintah membaca, perkembangan ilmu pengetahuan itu diawali, dasar utamanya adalah dengan membaca. Yang kemarin kita sampaikan, membaca itu bukan hanya aspek teks, tetapi juga konteks. Karena objek baca itu bisa tekstual dan bisa kontekstual. Kalau hanya tekstual, biasanya kita akan sangat terbatas pemahaman kita terhadap teks. Karena teks itu selalu mereduksi makna sesungguhnya. Sifat dari bahasa itu akan mereduksi makna. Sesuatu yang terkonsepkan dalam bahasa itu pasti maknanya lebih luas dari sekedar yang dikatakan. Karena bahasa itu selalu menyempitkan makna dari yang sesungguhnya. Ini seperti kemarin kita sampaikan bahwa ketika Allah tidak menggunakan bentuk ketiga untuk dirinya, itu terpaksa juga harus memilih salah satu di antara bahasa yang ada dipahami manusia. Ketika orang Arab itu memahami bahwa bentuk kata ketiga itu bisa huwa, bisa iya. Kenapa Allah justru kemudian memilih huwa? Artinya ada penyempitan makna. Padahal Allah itu, dianya Allah itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Tetapi ketika dipilihkan dalam bentuk bahasa, Allah menggunakan dua. Itu karena keterbatasan bahasa untuk bisa menampung makna. Bahwa konsep sejatinya Allah itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Tetapi ketika diwujudkan dalam bentuk bahasa, dia harus terpaksa ditundukkan pada salah satu pilihan itu. Ini yang saya maksud bahwa bahasa itu pasti akan menyempitkan makna. Karena itu, kalau kita memahami Quran itu hanya tekstual saja, kita akan terjebak. Quran itu harus kita pahami secara kontekstual. Kita nggak boleh kan memahami Allah itu laki-laki semata-mata hanya karena secara kebahasaan Allah menggunakan kata huwa. Jadi itu pentingnya kita memahami yang bersifat kontekstual. Bahkan yang kontekstual itu yang lebih besar maknanya dibandingkan yang tekstual. Ayat yang tergelar di alam semesta itu justru yang lebih memiliki makna besar dibandingkan yang tergelar di alam di tekstual. Ini bukan berarti mengecilkan salah satu, tapi jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Jadi ini pentingnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana yang kedua adalah khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Yang dipahami sejak awal saja manusia itu sudah ketergantungan pada pihak lain. Alaq sendiri itu adalah menggantung. Maka manusia nggak mungkin dia lepas dari Allah. Mungkin lepas dari pihak lain. Tempat ketergantungan pertama manusia itu kepada ibu. Alaq tadi menempel di rahim ibu. Ketergantungan pertama manusia kepada ibu. Lain yang pasti sejatinya yang ketergantungannya kepada Allah. Tetapi secara zahiriyah ketergantungan manusia pertama itu kepada ibu. Ketika lahir dia juga tergantung kepada ASI.
dan seterusnya. Jadi kenapa posisi ibu itu seakan memang di bawahnya kebaktian kita kepada Allah? Karena memang posisi di tempat ketergantungan seorang manusia itu sejak lahir, sejak sebelum lahir bahkan itu sudah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Kalau insana min, ini sekedar mengulas dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin tentang esensi dari ayat 2 dan ayat 1 dan 2. Kemudian penjelasan beliau di ayat 3 sampai dengan 5. Perintah membaca diulangi karena pentingnya bagi perkembangan manusia yang pada dirinya telah tersedia sarana yang cukup. Giat membaca, mengamati, dan meneliti dapat mempertajam akal dan pikiran manusia. Dan Allah berkenan memuliakan dengan membuka tabir-tabir ilmu pengetahuan yang belum dikenal. Di samping mempertajam potensi dirinya, kegiatan seperti itu akan membangkitkan semangat menggali rahasia alam yang dapat memperkuat iman. Secara khusus, disebutnya kalam alat tulis yang memberi isyarat pentingnya alat dan cara atau cara metode. Bila semangat membaca dan meneliti tinggi ditopang metode yang baik, serta tidak lepas dari bimbingan Tuhannya, maka Allah berkenan membuka rahasia alam yang masih tersimpan dan membuka pula pemanfaatannya bagi kesejahteraan manusia tanpa meninggalkan hidayah Allah dan tatanannya. Manusia tidak berkemampuan sendiri dan tidak mulia dengan sendirinya. Kemuliaannya lebih ditentukan kepandaian atau ilmu dan pengamalannya. Maka pada ayat ketiga disatukan dua kata, Iqra dan Aqra. Pada ayat kelima tersirat bahwa di balik ilmu yang diketahui masih terbentang luas rahasia ilmu yang Allah berjanji membukanya bagi mereka yang gigih menggalinya. Sampai di sini dulu. Ini banyak sekali mutiara-mutiara yang bisa kita pungut dari penjelasan problem. Sangat padat sekali. Pertama, di fakrah pertama itu ya, di ayat ini yang pertama. Kenapa perintah membaca itu diulang kembali di ayat ketiga? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di ayat ketiganya diulang lagi, Iqra wa rabbukal akram. Diulanginya ayat itu biasanya menunjukkan tingkat pentingnya dari isi ayat itu. Jadi perintah membaca diulangi karena pentingnya bagi perkembangan manusia yang pada dirinya tersedia sarana yang cukup. Jadi memang ini kita sambungkan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan salah satu di antara metode kita menafsirkan Quran itu adalah al-munasabah bainal ayat. Kita menghubungkan antara satu ayat dengan ayat lain, bahkan al-munasabah bainas surah. Diletakkannya satu surat ke surah yang lainnya itu biasanya memiliki kedekatan makna. Misalnya kenapa surah nanti ini ada sambungan ya, munasabah. Kenapa surat ini diletakkan setelah ini? Itu biasanya ada penjelasan atau ada penafsiran. Nah, kalau kita sambungkan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Yang mana kita pahami bahwa kesempurnaan manusia itu bukan hanya faktor biologisnya, tapi karena ada akalnya. Maka potensi yang ada dirinya itu kemudian dikembangkan dengan cara membaca. Kira-kira begitu. Jadi membaca itu merupakan cara untuk mengembangkan dan juga sekaligus memelihara
ahsani taqwim, kaitkan dengan munasabah bainal. Giat membaca, mengamati dan meneliti dan mempertajam akal dan pikiran, dan Allah berkenan memuliakan bahasa. Iqra wa rabbukal akram. Jadi memang kesan makna satu ayat, satu kata, kenapa kata tersebut diletakkan setelah kata tertentu, kenapa pilihan yang Allah pilihkan untuk Iqra yang ketiga itu wa rabbukal akram, kemuliaan, itu juga bisa kita tangkap kesan maknanya, bahwa membaca itu juga bisa menjadi sarana kemuliaan manusia. Itu nanti kita kaitkan dengan yarfa'illah walladzina amanu minkum walladzina utul, bahwa orang yang ditinggikan derajatnya itu orang yang berilmu dan beriman. Nah, kaitannya dengan Iqra wa rabbukal akram itu, kenapa yang dilekatkan Allah mensifatkan di situ adalah al-akram, sifat yang mulia, paling mulia. Kita bisa juga menangkap pesan maknanya bahwa kemuliaan itu bisa ditempuh ketika seseorang itu menggunakan potensi baca, menggunakan kemampuannya dia membaca realitas, membaca teks, maupun membaca konteks. Mungkin sedikit saya singgung, ada ilmuwan dari Maroko, kalian juga mungkin tidak pernah dengar namanya Abid Al-Jabir. Dia meneliti nalar berpikirnya masyarakat Arab dengan kitab-kitab yang ada itu diteliti, yang kemudian dia simpulkan nalar berpikir masyarakat itu sebenarnya nalar berpikir masyarakat Islam, bukan Arab, tapi beliau itu Al-Aql Arabi, akal Arab, nalar Arab. Nalar umat Islam itu setidaknya ada 3 kelompok. Ada yang disebut dengan nalar bayani. Bayani itu sifatnya tekstual. Ada kelompok umat Islam yang cara berpikirnya tekstual, kan? Oh, bunyinya begitu ya harus pahami begitu. Ini yang terkadang melahirkan sikap-sikap radikalisme. Itu kalau hanya dia memahami secara tekstual. Jadi nalar bayani itu yang ujungnya itu akan melahirkan pandangan yang sempit. Kenapa? Karena secara kebahasaan kalau kita hanya membaca teks tadi, itu terreduksi maknanya. Maknanya tidak hanya sekedar itu. Tapi kalau kita hanya memahami itu tekstualnya saja, kita bisa keliru. Jihad, kata-kata jihad. Betul, tetapi kalau kita pahami hanya teks itu saja, tanpa dikaitkan dengan konteks ayat yang lain, atau bahkan konteks bagaimana ayat itu turun, dan konteks di mana kita harus menerapkan ayat itu, kita bisa keliru dalam menerapkan ayat jihad. Akan-akan di keyakinan kita jihad, padahal itu bukan jihad misalnya. Ini misalnya. Jadi tekstual, cara baca tekstual itu bisa sangat berpotensi melahirkan sikap-sikap radikal. Lalu yang kedua, ada disebut nalar irfani. Irfani itu nalar yang sifatnya instinktif atau tasawuf. Jadi kalau mungkin kategorisasinya dalam keilmuan, mungkin kalau bayani itu fikih. Fikih yang semata-mata hukum benar salah. Ini boleh tidak boleh tidak. Sedangkan kalau irfani itu tasawuf. Irfani. Nah, yang ketiga itu bentuknya adalah burhan. Burhani itu bisa riset. Jadi cara pandang Muslim ya, dia sudah mencoba melihat fakta itu ya berdasarkan riset atau bukti hujah-hujah yang lebih kuat. Maka pengembangan riset yang
membuat peradaban Islam menjadi maju itu sebenarnya karena riset. Dulu ulama-ulama besar dulu bisa menciptakan sesuatu itu karena riset. Makanya kalau kita belajar agama itu kan juga tidak cukup hanya belajar fikih, tapi harus belajar juga. Iya, yang kalau kita coba bagaimana baik kita membaca itu seperti Al-Jabiri yang mampu memetakan 3 kategorisasi atau pola cara berpikirnya umat Islam itu juga dilalui melalui membaca berbagai macam karya dan nalar yang ada di balik bacaan. Kan karya itu adalah sesuatu yang tampak, tapi nalar yang ada di balik membaca itu kan juga akan terlihat. Nalar apa itu yang diungkap oleh Al-Jabiri. Jadi pentingnya seorang ilmuwan itu, nah, Anda juga harus bergerak ke arah situ. Bagaimana membaca itu bukan hanya sekedar yang di luar. Ilmuwan itu bisa. Orang ilmuwan dia tidak hanya membaca dari sisi luar. Dan luarnya saja dia akan tertipu. Nah, yang kedua, yang kesan yang kita makna dari faktor yang kedua itu tentang penyebutan kalam. Allama bil qalam itu pentingnya sebuah metode beliau paham. Metode bahwa Allah mengajarkan ilmu kepada kita itu melalui metode. Ada metode pengajaran, ada metode riset dan seterusnya. Metode allama bil. Meskipun sejatinya yang allamal insana malam yang mengajarkan itu adalah Allah. Tetapi di situ ada bil qalam dengan kalam. Kalam itu sendiri dipahami sebagai perantara sampainya ilmu kepada manusia. Jadi memang kita mempelajari ilmu itu kemarin kita sampaikan ya, ada bil kasbi, ada bil kasfi. Yang ketiga itu sebenarnya lengkap karena untuk menyambungkan aspek yang tadi malam saya sampaikan bahwa ta'zimul ustadzi itu kan bil kasbi ta'zimul ustadzi itu sebenarnya supaya keterikatan antara guru dan murid itu keterikatan yang positif. Karena saya berkeyakinan begini. Al-alaqatu baina talib wa syaikhi itu al-alaqah al-ilmiyah wa ruhiyah. Jadi hubungan yang bersifat ilmiah dan bersifat yang itu tidak akan hilang selamanya. Kamu juga akan begitu dengan guru-guru kamu yang lama itu tidak akan pernah terputus. Dan dengan murid-muridmu nanti juga tidak akan terputus. Karena itu ibaratnya sebagai anak-anak ideologis. Mungkin kita memang bukan anak biologisnya dari guru-guru, tapi kita anak ideologis. Itu yang saya sebut sebagai al-alaqah ar-ruhiyah. Iya. Jadi allama bil qalam, ajarkan dengan kalam itu pentingnya sebuah metode dalam kita mencari ilmu. Meskipun Allah bisa saja memberikan ilmu itu melalui jalur yang tanpa metode. Pada umumnya ilmu itu kita peroleh dengan metode tertentu yang lahiriahnya kita bisa amalkan. Tetapi sejatinya yang menggerakkan metode itu, saya sebut yang kemarin saya mendapatkan satu pungutan makna itu hanya dari sampah yang saya baca dari lembar bungkus nasi misalnya. Itu kan tidak semata-mata kebetulan. Kita kan tidak boleh beriman kepada kebetulan. Tapi kita beriman kepada yang menggerakkan kebetulan. Jadi kalau Anda ketemu dengan ini, jangan dikatakan hanya semata-mata kebetulan. Kalau hanya kebetulan seakan-akan tidak ada keterlibatan Tuhan. Yang menyebabkan di situ kebetulan ya Allah, kan gitu ya. Jadi ini memang harus kita yakini begitu.
Jadi kita tidak boleh mengatakan semata-mata kebetulan. Karena yang qadarullah, kehendaknya Allah. Bahwa Allah mengajari kalian dengan cara itu. Tetapi bisa saja Allah mengajarkan tanpa perantara. Nabi itu kan kadang juga diajari langsung ada ilham tanpa perantara malaikat Jibril. Meskipun secara umum kita mendapatkan ilmu itu melalui perantara. Apakah perantara baca, perantara kita melihat, perantara kita diajari mendengar, dan seterusnya itu perantara. Tapi bisa jadi dalam renung kita mendapatkan sesuatu. Itu yang yakin saja alamal insana malam yang Allah mengajarkan kita. Maka ya sikap kita terhadap ilmu itu cuma membuka diri saja. Kita menerima pasokan ilmu dari manapun. Jadi dipasok dari manapun ya kita terima saja. Kemudian yang fakroh yang ketiga kita. Generasi binaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dan melaksanakan perintah hijrah. Kata perintah yang mengawali Al-Quran, sedang kata selanjutnya Bismi Rabbika mencakup pengertian bahwa segala kegiatan manusia harus terarah pada pengabdian dan pengagungan Allah. Dua jalur kegiatan meneliti dan mengabdi yang nampak jelas dalam ayat di atas oleh generasi pertama dihayati dengan benar dan sungguh-sungguh sehingga pengabdian kepada Allah terpenuhi dan kedekatannya kepada dengan bumi yang dihuni terwujud. Apakah sikap seperti ini hanya ada pada suatu kurun saja, kurun sahabat besar, ataukah akan muncul pada masa berikutnya? Sangat tergantung kepada kaum muslimin yang kini menghuni. Allamal insana malam yang Allah mengajari untuk diketahui itu kaitannya dengan pembentukan peradaban. Peradaban sekarang ini kan dikuasai oleh peradaban barat. Karena umat Islam memang sengaja dibuat karena ketidakberdayaan. Maka memang umat Islam itu harus tampil menjadi orang-orang pandai, belajar. Nah, Islam sempat memimpin peradaban, tetapi ketika ilmu itu tidak lagi dikembangkan dan dikuasai, peradaban itu kita menjadi tertinggal. Hampir semua yang menguasai peradaban dunia ini kan sekarang produk-produk dari Cina dan Barat kan. Selain karena faktornya banyak, ada politik, perdagangan dan sebagainya. Orang Indonesia itu kalau hanya mau bikin mobil, pandai banyak. Tapi kenapa tidak pernah ada pabrik otomotif yang berhasil di Indonesia? Itu ya kaitannya banyak. Karena memang Indonesia itu kan dijadikan target. Tingkat daya saing bangsa Indonesia. Daya saing bangsa kan diantaranya adalah jumlah penduduknya. Tingkat konsumsi jumlah penduduk. Kebetulan kita jumlah penduduknya banyak. Tetapi itu dijadikan sebagai target pasar. Sehingga negara-negara Barat yang lain menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang jangan sampai bangkit dari sisi secara mandiri. Kalau bangkit itu kehilangan pasar kan gitu. Ini ya perebutan pasar lah. Maka memang rumit kalau dibicarakan Indonesia. Ya, ilmu alam insana alamnya alam itu harus kita pahami betul bahwa ilmu itu yang fondasi dari pembangunan. Saya kira ini ayat yang sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita resapi,
tentang bagaimana peran ilmu dan bagaimana membaca. Jadi kita diarahkan membaca itu teks, tapi juga konteks. Lebih penting lagi, Bismi Rabbik. Kita membaca apapun itu, larinya adalah terkait dengan itu. Saya kira yang tidak boleh dilupakan. Baik, saya kira itu yang kita bahas di pagi hari ini. Faedahnya dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita sambung kembali besok dan masih bisa semangat untuk terus mengikuti ini. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.